Amerika Serikat sedang menghadapi situasi yang semakin sulit. Di luar negeri, pengaruhnya mulai diuji. Di dalam negeri, arah kebijakannya sendiri semakin diperdebatkan. Salah satu contohnya terlihat dari hubungan Washington dengan Korea Selatan. Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan secara substansial mengurangi latihan militer bersama Seoul dengan alasan hubungannya dengan Kim Jong-un kini sangat baik. Pada saat yang sama, Trump juga mengklaim Korea Selatan menolak permintaan Washington untuk ikut membantu upaya denuklirisasi Iran. Dua pernyataan ini mungkin terlihat seperti persoalan terpisah. Tetapi jika disatukan, keduanya menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Amerika tidak lagi selalu bisa mengandalkan sekutunya untuk mengikuti setiap agenda Washington. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana Amerika mulai menghadapi jarak dengan sekutunya, persoalan berikutnya justru muncul dari dalam. Tekanan terhadap pemerintahan Trump tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi mulai terasa di lingkaran keamanan, Gedung Putih, sektor keuangan, hingga kehidupan masyarakat Amerika sendiri. Salah satu gambaran paling dramatis terjadi setelah Trump menghadiri KTT NATO di Turki. Dalam perjalanan pulang, Presiden Amerika Serikat ternyata dipindahkan secara diam-diam dari pesawat yang diketahui publik membawanya. Ia kemudian diterbangkan menggunakan pesawat lain dengan operasi yang disamarkan menggunakan kendaraan catering bandara. Menurut pejabat Amerika yang dikutip CBS, keputusan itu diambil setelah intelijen mendeteksi ancaman rudal yang dianggap kredibel dari Iran atau kelompok yang berafiliasi dengannya. Trump sendiri kemudian mengakui bahwa Secret Service memintanya berganti pesawat dan bahwa dirinya memang menerima banyak ancaman. Artinya, ini bukan sekadar cerita media sosial. Ada operasi pengamanan nyata karena muncul kekhawatiran terhadap keselamatan presiden. Ironisnya, beberapa waktu kemudian, Trump terlihat bermain golf dengan sistem pertahanan udara jarak pendek ditempatkan tidak jauh darinya. Keberadaan sistem itu tentu tidak otomatis berarti ada serangan yang sedang berlangsung. Tetapi gambar tersebut cukup menggambarkan bagaimana ancaman keamanan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang presiden Amerika. Lebih jauh lagi, muncul dugaan mengenai siapa yang berada di balik ancaman tersebut. Ada spekulasi bahwa informasi intelijen sengaja direkayasa untuk mengganggu upaya pendekatan Washington terhadap Teheran. Bahkan nama Israel ikut disebut. Tetapi bagian ini belum terbukti dan sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta. Tekanan kemudian merembet ke Gedung Putih. Pada 13 Agustus, Caroline Leavitt mengumumkan pengunduran dirinya sebagai juru bicara Gedung Putih. Alasan resminya adalah keluarga dan keinginannya menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Jadi, kepergiannya tidak otomatis menunjukkan keretakan internal. Namun, waktunya memang menarik karena terjadi ketika Gedung Putih sedang menghadapi kontroversi komunikasi mengenai penerbangan rahasia Trump. Lalu, ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan ekonomi. Capital One mengungkap bahwa pada 2021, mereka menutup lebih dari 300 rekening yang berkaitan dengan Trump, keluarganya, dan bisnisnya. Setelah analisis berbulan-bulan oleh tim anti pencucian uang. Tetapi, bank tersebut juga menegaskan bahwa penutupan rekening itu bukan bukti Trump atau bisnisnya melakukan pencucian uang. Sementara itu, tekanan mulai terasa di tingkat rumah tangga. Biaya energi meningkat, membuat sebagian keluarga Amerika semakin kesulitan membayar tagihan. Di saat yang sama, cadangan minyak strategis Amerika Serikat berada pada tingkat rendah setelah digunakan menghadapi gangguan pasokan akibat perang dan krisis di sekitar Selat Hormuz. Jadi, masalah Amerika hari ini bukan hanya siapa yang menjadi musuh di luar negeri. Ketika ancaman keamanan, pergantian pejabat, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian energi muncul bersamaan, pertanyaannya adalah, seberapa kuat sebenarnya fondasi Amerika untuk menghadapi krisis berikutnya?
Kalau bagian sebelumnya menunjukkan tekanan yang mulai masuk ke lingkaran pemerintahan Trump, kali ini dampaknya terlihat lebih dalam. Mesin perang Amerika sendiri mulai menghadapi konsekuensi dari perang yang berkepanjangan. Salah satu persoalan paling serius adalah persediaan amunisi. Amerika telah menggunakan sebagian besar interseptor untuk sistem pertahanan rudal tertentu. Ini bukan berarti Washington kehabisan seluruh persenjataan. Masalahnya lebih spesifik. Stok jenis senjata yang paling dibutuhkan mulai tertekan, terutama interseptor pertahanan udara dan rudal presisi jarak jauh. Dalam perang yang dipenuhi drone dan rudal, ketimpangannya jelas. Lawan bisa meluncurkan senjata relatif murah berulang kali, sementara setiap interseptor yang digunakan jauh lebih mahal dan membutuhkan waktu untuk diproduksi kembali. Tekanan serupa terlihat pada armada MQ-9 Reaper. Laporan terbaru menyebut Amerika telah kehilangan sekitar 45 unit atau kira-kira seperempat dari armada yang digunakan dalam perang Iran. Kehilangan sebanyak itu bukan sekadar persoalan harga puluhan juta dolar per unit. Reaper juga berfungsi sebagai mata Amerika di udara, sehingga setiap kehilangan berarti berkurangnya kemampuan pengawasan dan operasi jarak jauh. Namun, mungkin tanda kelelahan yang paling terasa justru datang dari manusia yang menjalankan mesin perang tersebut. USS Abraham Lincoln telah berada di kawasan operasi selama lebih dari 250 hari dengan sekitar 5.000 personel di dalamnya. Pengerahan yang begitu panjang mulai memunculkan keluhan dari keluarga awak kapal mengenai kondisi kehidupan, kebutuhan dasar, kesehatan mental, dan minimnya kesempatan untuk kembali ke pelabuhan. Bahkan, laporan mengenai insiden personel jatuh ke laut memicu pertanyaan serius mengenai tekanan psikologis di kapal. Tetapi ada nuansa penting. Pentagon membantah bahwa kondisi di Lincoln separah yang diberitakan. Komandan CENTCOM juga memuji ketahanan awak kapal dan mengatakan Lincoln justru memiliki tingkat kasus kesehatan mental terendah di antara kapal induk Angkatan Laut. Jadi, yang terlihat bukan bukti bahwa kapal tersebut runtuh, melainkan pertarungan narasi mengenai seberapa besar tekanan yang sebenarnya sedang ditanggung awaknya. Yang jelas, Washington kini harus melakukan rotasi. USS George Washington dikirim menuju Timur Tengah untuk menggantikan Lincoln. Langkah ini menunjukkan bahwa bahkan armada sebesar Amerika tetap memiliki batas ketika satu kapal dipaksa beroperasi terlalu lama. Tekanan juga terlihat pada kapal lain. USS Gerald R. Ford mengalami kebakaran besar pada Maret yang berlangsung lebih dari 30 jam dan membuat sekitar 600 personel kehilangan tempat tidur. Insiden seperti ini mungkin tidak menentukan hasil perang, tetapi menunjukkan bagaimana persoalan operasional kecil dapat berubah menjadi masalah besar ketika sebuah armada terus bekerja dalam tempo tinggi. Di udara pun risikonya tetap ada. Pada 12 Agustus, sebuah AH-64 Apache yang terkait dengan Fort Hood jatuh di Texas dan menewaskan 2 tentara. Sementara itu, klaim di media sosial bahwa F-35 ditembak Iran, lalu kecelakaan domestik sengaja direkayasa untuk menutupinya, belum memiliki bukti independen yang memadai. Masalahnya, kelelahan semacam ini tidak selalu terlihat dalam satu angka dramatis. Ia muncul perlahan melalui jadwal pemeliharaan yang tertunda, kebutuhan amunisi yang meningkat, awak yang terlalu lama berada di laut, dan anggaran yang terus meminta tambahan dana. Jika pola ini berlanjut, tekanan terhadap kesiapan militer Amerika juga akan semakin sulit disembunyikan. Dan efeknya bisa menjalar ke kawasan lain, karena aset yang terlalu lama terkonsentrasi di Timur Tengah berarti lebih sedikit ruang untuk menjaga Eropa dan Indo-Pasifik. Itulah harga tersembunyi dari perang panjang. Kesiapan global ikut tergerus sedikit demi sedikit. Dan semua tekanan tersebut akhirnya kembali pada satu kata, biaya. Pada Juli, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan, perang Amerika melawan Iran
telah menelan sekitar 37,5 miliar dolar Amerika Serikat. Washington bahkan meminta anggaran pertahanan hingga 1,5 triliun dolar Amerika Serikat, termasuk tambahan puluhan miliar dolar untuk perang Iran. Masalah Amerika ternyata tidak berhenti pada amunisi, kapal, atau biaya perang. Tekanan mulai muncul dari tempat yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang strategis Washington, negara-negara sekutunya sendiri. Di Yordania, seruan untuk menarik pasukan asing muncul karena sebagian tokoh masyarakat khawatir keberadaan militer Amerika justru menjadikan negara mereka sasaran dalam konflik regional. Kekhawatiran serupa terdengar di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Pangkalan yang selama ini dipandang sebagai simbol perlindungan mulai dilihat dengan cara berbeda. Semakin banyak aset Amerika berada di sana, semakin besar pula risiko negara tersebut ikut terseret perang. Dan ada persoalan yang lebih besar. Negara-negara Teluk kini harus menghadapi kemungkinan bahwa Iran tetap memiliki pengaruh kuat atas Selat Hormuz. Bagi mereka, mempertahankan hubungan dengan Washington berarti mendapatkan perlindungan, tetapi juga berpotensi menanggung konsekuensi ketika Amerika berkonfrontasi dengan Teheran. Disinilah isolasi politik mulai terasa. Amerika mungkin masih memiliki militer paling kuat di dunia, tetapi kekuatan itu menjadi jauh lebih mahal ketika sekutu mulai menghitung ulang risikonya. Karena dalam perang panjang, sebuah negara tidak hanya bisa kehilangan senjata, ia juga bisa kehilangan kesediaan sekutunya untuk terus berdiri di sampingnya.